Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat BSJD yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Pada saat ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama saya Vikaris Clemensia Mendes yang melayani di Calon Resort GKI Blik Timur. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-18 hingga pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-4. Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertobatan, kembali ke jalan Tuhan dan mengakui akan segala dosa-dosa, mengakui segala kejahatan adalah hal yang Tuhan inginkan dari setiap umat yang telah melakukan dosa. Tuhan senantiasa memberikan teguran kepada setiap umat yang sudah melanggar akan perintahnya. Namun, seringkali ketika kita berada pada zona nyaman, ketika kita merasa di puncak kesuksesan, teguran Tuhan tidak lagi kita hiraukan. Dan hal inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel Utara. Umat Tuhan, umat yang dikasihi, umat yang dipilih Tuhan. Namun ketika mereka sudah menjadi bangsa yang besar, ketika mereka sudah berada di puncak kemakmuran, di puncak kesuksesan, mereka melupakan Tuhan. Para raja-raja, pemimpin-pemimpin tidak lagi hidup setia kepada Tuhan, tidak lagi hidup taat kepada Tuhan. Mereka dikatakan jatuh ke dalam dosa, hidup di dalam kejahatan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian yang menjadi perenungan kita pada saat ini merupakan nubuatan bagaimana Tuhan akan menyatakan murkanya kepada umat yang tidak mau bertobat, kepada umat yang hidup di dalam dosa. Kalau kita perhatikan, ada 4 kali Alkitab berkata sekalipun semuanya itu terjadi, murka belum surut dan tangannya masih teracung. Kita bersama-sama melihat pada ayat yang keempat. Jadi, sekalipun semuanya itu terjadi, murka Tuhan belum surut, artinya Allah benar-benar murka terhadap umat yang tidak mau mendengarkan akan suara Tuhan. Hukuman Allah terhadap bangsa Israel Utara memuncak dengan jatuhnya hukuman yang sangat berat. Melalui tangan bangsa Asyur, kerajaan Israel Utara bukan hanya dikalahkan oleh bangsa Asyur, tetapi mereka juga dibuang ke Asyur karena ketidaktaatan mereka, karena dosa-dosa mereka yang sungguh amat besar yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana kisah pembuangan bangsa Israel kerajaan utara yang akhirnya dibuang ke Asyur karena tidak mau bertobat, mengingatkan kita bersama-sama agar kita bisa bersikap peka terhadap perintah Tuhan dalam kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam kita menjalankan hidup dan kehidupan kita, kita senantiasa dimampukan untuk dapat mengintrospeksi diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengalami kegagalan, ketika banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini, ketika kita banyak mengalami permasalahan, pergumulan yang datang silih berganti menghampiri kehidupan kita, mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita merendahkan hati kita mengintrospeksi diri kita, sungguhkah kita sudah hidup memuliakan Tuhan? Dan kesediaan hati kita untuk kita mengintrospeksi diri kita, agar kita bersama-sama bisa memperbaiki diri, akan menolong kita untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Dan bila kiranya kita semakin dekat dan kita semakin peka terhadap suara Tuhan melalui doa dan firman, sehingga semakin hari semakin hidup sesuai dan seturut dengan firman Tuhan, dan kita bersama-sama dapat menjalankan kehidupan yang menyukakan hati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa, bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengarkan pada kesempatan saat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya firman yang boleh kami dengarkan bisa menguatkan iman dan pengharapan kami. Dan bila kiranya kami bersama-sama dalam menjalankan hidup dan kehidupan kita, kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengintrospeksi diri kami, apakah kami sudah bersungguh-sungguh
untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Materaikan firman-Mu ini ya Tuhan, agar dapat menjadi suluk pelita dalam kami menjalankan kehidupan kami, dan kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.